Aku bukan menantu sampah. Bab 799 bekerja sama tanpa memberitahu siapapun. Dia tidak pernah percaya bahwa ada sesuatu yang gratis di dunia ini, dan dia tetap berwaspada terhadap wanita ini. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Kamu boleh tidak menerimanya, tetapi sekarang selain aku, kamu seharusnya tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi Rocky, bukan?" Hanto tidak bisa berkata-kata untuk sesaat, suasana hatinya sangat rumit. Serangan yang dialami putranya dan berita bahwa markas keluarga Bai dihancurkan, semuanya tidak disebarkan. Namun wanita ini mengetahui apa saja, dia bisa tahu situasinya dengan sangat cepat dan bahkan datang ke rumahnya. Itu menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa. Pria bertopeng itu mendengus dingin dan berkata, "Hanto, dengan statusmu saat ini, kamu tidak pantas mengetahui nama majikanku. Mengenai apakah kamu mau menerima bantuan majikanku atau tidak, kamu pertimbangkan saja sendiri. Mai, Tuan Hanto adalah rekan kita, jangan bersikap kasar padanya." Wanita itu tersenyum tetapi suaranya dingin. Pria bertopeng itu langsung berkata, "Ya," lalu berdiri di belakang mobil tanpa bicara. Mata Hanto berkedip, dan dia berkata, "Katakanlah, kamu ingin bagaimana membantuku? Karena kamu telah menghubungi pembunuh, dengan kekayaan keluarga Bai itu pasti bukan pembunuh biasa, aku tidak perlu mengkhawatirkan hal ini." Wanita itu berkata, "Bukankah ada kontrak obat alkohol di tangan Tuan Benardi? Aku dapat membantumu menulis artikel dari hal ini, menggunakan sumber daya di tanganku untuk menghancurkan perusahaan yang bekerja sama dengannya dan menarik keluarga Jiang ke masalah ini. Sementara Rocky, dia adalah rekan keluarga Jiang, dia tidak bisa melarikan diri." Hanto merasa kaget. Wanita ini bahkan tahu tentang kontrak yang ditandatangani oleh Benardi. Sumber informasinya ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu mau uang atau keuntungan? Karena kamu dan Rocky memiliki dendam lama, dapatkah kamu memberitahuku siapa dia sebenarnya?" Wanita itu tidak berbicara, melainkan mengedipkan mata pada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, "Majikanku tidak tertarik dengan kekayaanmu. Lakukan urusanmu sendiri dulu, hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui, semakin banyak kamu mengetahuinya, maka kamu akan semakin cepat mati." Singkatnya, target kami adalah Rocky. Selain itu, jangan penasaran tentang hal lain yang tidak perlu ditanya. Hanto merasa tidak senang, tetapi karena pihak lawan ingin menyingkirkan Rocky juga, maka mereka memiliki tujuan yang sama. Selain itu, jika pihak lawan tidak menginginkan apapun, melainkan ingin membantunya, ia juga boleh mencobanya. Musuh dari musuh adalah teman. Hanto berkata dengan serius, "Oke, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Namun, begitu aku menyadari bahwa motifmu tidak baik, keluarga Bai tidak akan mengampunimu. Jangan khawatir, membunuh Rocky adalah tujuan terbesarku dalam hidup ini." Setelah wanita itu selesai bicara, dia menaikkan jendela mobil. Pria bertopeng itu berkata dengan serius, "Hanto, kamu pulanglah untuk bersiap dulu, nanti kami akan memberitahukan rencana spesifikasinya kepadamu." Mobil Rolls-Royce hitam itu melaju perlahan. Wanita yang duduk di kursi belakang mobil melepas kacamata hitamnya, dan menampakkan wajah cantik seperti siluman ular yang cantik.
Dia berkata dengan suara dingin, "Mike, beberapa hari ini pantau gerak-gerik keluarga baik, mungkin ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan." Pria bertopeng itu ternyata adalah Mike. Dia mengangguk dan berkata, "Nona Selfie, jangan khawatir, aku telah mengatur mata-mata di rumah keluarga Bai untuk memantau setiap gerak-gerik mereka." "Bagus." Selfie tersenyum arogan, niat membunuh melintas di matanya. Benar-benar tidak disangka Rocky kembali ke kota sahaja lagi dan menyinggung keluarga Bai ini bisa dianggap membantuku mengurangi masalah. "Aku sangat ingin membunuh Rocky dengan tanganku sendiri." Mike mengeluarkan suara dari sela giginya. Dia sangat membenci Rocky, dan dia sangat ingin segera menyingkirkannya dengan tangannya sendiri. Ayah angkatnya Charlie sedang bermeditasi di luar negeri, dan sekarang dia tinggal untuk membantu Selfie. Mike sangat membenci Rocky, tetapi dia tidak pernah tahu identitas sebenarnya. Selfie juga hanya diam, dia tidak pernah memberitahunya. Tetapi ini bukan apa-apa, sekarang Mike hanya ingin membunuh Rocky dengan tangannya sendiri, dan membalas dendam. "Nona Selfie, apakah menurut Anda keluarga Bai bisa membunuh Rocky?" "Tentu saja tidak." Selfie mengangkat alisnya dan mendengus dingin. "Tuan Benardi adalah orang yang licik, dia bahkan masih bisa tenang setelah cucunya dibuat lumpuh." Ingin keluarga Bai menghadapi Rocky dengan segenap kekuatan mereka itu sangatlah tidak mungkin. Namun, menggunakan Hanto sebagai bidak bagaimanapun itu bisa membuat Rocky menderita dan dia tidak akan bisa menghadapi kita. Waktu kematian Rocky yang sebenarnya adalah ketika ayah angkatmu kembali dari meditasi. Aku hanya berharap ayah angkatmu bisa naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan bisa membinasakan Rocky. Tingkat kultivasi ayah angkat pasti akan naik. Mike berkata dengan serius. Pertarungan di paviliun apoteker waktu itu, Mike tahu bahwa kemampuannya saat ini sama sekali tidak dapat menangani Rocky. Ketika dia kembali untuk melapor kepada gurunya, Charlie segera menjadi waspada. Dia pikir kemampuan Rocky maju pesat dan dia juga mau bermeditasi. Jadi dia segera menghubungi cabang organisasi biar selain di luar negeri dan pergi bermeditasi untuk berlatih. Rocky baru selesai menemani Dewi berjalan-jalan. Begitu kembali ke villa, dia melihat bahwa ruang tamu dipenuhi dengan berbagai produk kesehatan. Melatonin, sarang burung walet emas, ginseng wolfberry. Itu seperti sedang berjualan. Jenny sedang duduk di antara banyak produk kesehatan. Dia membelai itu semua dengan ekspresi gembira. Di sampingnya, berdiri dua wanita paruh baya berjas. Mereka sedang semangat menjual produk kesehatan itu kepadanya. "Kak Jenny, produk kesehatan perusahaan kami tidak hanya dapat menyembuhkan diabetes dan penyakit jantung, tetapi juga menyembuhkan lebih dari 100 jenis kanker. Hal yang paling menakjubkan adalah dapat membuat Anda awet muda dan bisa hidup lebih dari 95 tahun. Benarkah begitu ajaib?" Kedua mata Jenny berbinar-binar. Dia paling takut mati. Dia menyukai barang-barang produk kesehatan seperti ini. Tentu saja, jika tidak, mengapa ada begitu banyak orang membelinya? "Beberapa harganya." Wanita parubaya yang mempromosikan barang bergegas berkata, "Setiap botol harganya 200 juta, meskipun agak mahal tetapi harganya sesuai dengan kualitas barang." "Kak Jenny, Anda adalah orang kaya, bagaimana Anda bisa tidak mampu membeli barang semurah itu?" Bujukan kedua pramuniaga itu membuat Jenny berseri-seri dan dia berkata dengan senang hati, "Oke, aku akan membeli 10 botol."
Setelah itu, dia mengeluarkan kartu banknya dengan santai dan bersiap untuk membayar tagihan. Mendengar ini, Rocky juga tidak bisa berkata apa-apa. Jenny biasanya sangat pelit begitu membeli produk kesehatan, dia tidak pelit sedikit pun, begitu membeli dia menghabiskan miliaran. Pramuniaga itu tersenyum gembira, dia mengambil kartu bank di tangan Jenny dan hendak menggeseknya. Tiba-tiba ada sebuah tangan muncul dari samping dan mengambil kartu itu begitu saja. Jenny tercengang, lalu melihat putrinya dan menantunya sudah kembali, dan dia bergegas berkata, "Dewi, kamu kembalikan kartu itu padaku." Dewi mengambil kartu bank itu, menatap ke arah kedua pramuniaga itu dengan tidak sungkan sedikit pun, dan berkata, "Bu, bagaimana kamu bisa mempercayai mereka? Yang disebut produk kesehatan ini semuanya hanyalah barang-barang tipuan. Kami adalah perusahaan legal dan produk kesehatan kami adalah barang asli." Pramuniaga itu bergegas menjawab. Rocky melangkah maju, mengambil sebotol obat dan mengendusnya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Tepung di dalam pil ini lumayan, ini tepung asli." Dewi berkata tanpa sungkan sedikit pun, "Bu, apakah kamu mendengarnya? Semua produk kesehatan ini adalah tepung." Setelah selesai bicara, dia segera mengusir kedua pramuniaga itu. Melihat kedua pramuniaga itu sudah pergi, Jenny marah dan kesal, dia memarahi Rocky sambil menunjuknya, "Sialan, apa yang kamu ketahui, mereka adalah perusahaan farmasi, dan kamu si sampah ini hanya tahu merusak suasana, cepat pergi." Rocky berkata dengan dingin, "Kamu harus tahu ini adalah villaku." Jenny tertegun sejenak dan langsung teringat bahwa villa ini telah diambil kembali oleh Rocky. Itu membuatnya semakin marah. Dia sangat kesal, dia menunjuk Rocky dan memarahinya. "Nak, sampah ini hanya ingin aku mati lebih awal." Mendengar ini, Dewi merasa kesal, dia menyelanya dan berkata, "Bu, bukankah kamu tidak punya uang? Dari mana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli begitu banyak produk kesehatan?" "Aku bukan menantu sampah." Bab 800 Ibu mertua membuat masalah. Ini. Jenny langsung merasa gelisah. Aku akan kembali ke kamar, kalian mengobrol dulu." Saat dia berbalik, beberapa lembar kertas tiba-tiba terjatuh dari tubuhnya. Mata dan gerakan Rocky sangat cepat, dia mengambilnya, setelah melihatnya sekilas ekspresi wajahnya langsung muram. Beberapa lembar kertas ini ternyata adalah sebuah kontrak. Isinya ternyata untuk menjual paten anggur obat rumput ungu di tangannya ke farmasi Brahma, dan itu juga menambahkan persyaratan yang kuat. Menurut persyaratan, jika perusahaan patungan memproduksi sampel rumput ungu, itu merupakan pelanggaran kontrak dan harus membayar 10 triliun uang kompensasi kepada keluarga Bai. Dewi juga sudah melihat kontrak tersebut, dan wajahnya memerah karena marah. Dia berteriak, "Bu, bagaimana bisa ada kontrak ini? Dalam kontrak ada sidik jarinya, dan sidik jari Jenny." Tetapi Dewi bahkan tidak tahu kapan dia mengecap sidik jarinya, dan dia langsung marah hingga gemetaran di tempat. Aku juga tidak tahu." Jenny panik. Sidik jari di kontrak ini dia dapatkan ketika dia membujuk putrinya untuk pergi ke jamuan makan Brahma. Dia diam-diam menekan sidik jarinya setelah membuat putrinya mabuk. Melihat istrinya sangat marah, Rocky pun langsung berkata, "Istriku, jangan impulsif, biar ibu menjelaskannya."
Dewi hampir dibuat menangis karena marah. Dia teringat dan menunjuk ke Jenny sambil berkata, "Bu, apakah saat jamuan makan waktu itu ketika aku sedang mabuk kamu menekan sidik jariku?" Ketika Jenny melihat bahwa hal ini tidak bisa ditutupi lagi, dia terpaksa mengaku, dan berkata dengan marah, "Memangnya kenapa jika iya? Uang dan villa ini sudah diambil oleh sampah ini, aku hanya menghasilkan sedikit uang untuk dibelanjakan, itu bukan apa-apa." Rocky sudah benar-benar sangat marah. Jika bukan karena dia memikirkan istrinya sedang hamil, dia benar-benar ingin segera mengusir Jenny dari rumahnya. Benar-benar tidak disangka, masalah Brahma menculik istrinya ternyata ibu mertuanya melakukan sesuatu hal tanpa sepengetahuannya. Dan dia juga membantu Brahma membuat istrinya mabuk. Dia bahkan dengan tenang memasukkan istrinya yang sudah mabuk itu ke dalam mobil Brahma. Jika bukan karena dia tiba tepat waktu, tidak tahu apa yang akan terjadi pada istrinya. Matanya merah, dan dia berteriak dengan menekan api amarahnya, "Jenny, apalagi yang kamu lakukan tanpa sepengetahuanku? Aku tidak melakukan apa-apa." Jenny panik, dia menyesal karena tidak menyembunyikan kontrak itu dengan baik. Dewi langsung menangis karena marah, dia takut Jenny akan khawatir jika mengetahui tentang hal dia diculik, jadi dia meminta suaminya untuk merahasiakannya. Dia memberitahu Jenny bahwa dia pergi ke rumah temannya sehari untuk relaksasi. Tidak disangka orang yang membantu penjahat melakukan semua ini adalah ibu kandungnya sendiri. "Bu, tahukah kamu bahwa Brahma mengurungku dan ingin melakukan hal itu padaku?" Dewi berteriak sambil menangis, dia gemetaran karena marah, "Suamiku, ayo kita pergi, aku tidak ingin tinggal di sini." Petik 2. Jenny tidak tahu bahwa Brahma sekarang sudah lumpuh. Dia terkejut ketika mendengar itu, tetapi kemudian terlihat sedikit kegembiraan muncul di matanya. Tidak disangka Tuan Muda Brahma menyukai putrinya, sepertinya putrinya memiliki kemungkinan untuk menikah dengan keluarga kaya. Ketika Rocky melihat dia diam-diam merasa gembira, api amarah membara di dadanya. Wanita tua ini ingin mendorong istrinya ke dalam lubang api. Apalagi istrinya sekarang sedang hamil. Jenny menahan kegembiraannya, dan berpura-pura menarik Dewi. "Putriku, ini pasti kesalahpahaman. Tuan Muda Brahma adalah orang yang berintegritas. Lain kali aku akan membantumu janjian makan dengannya dan menyuruhnya menjelaskannya kepadamu. Lepaskan aku." Semakin Dewi mendengarnya dia menjadi semakin marah. Ibu kandungnya sendiri masih ingin mencari Brahma untuk mengajaknya makan. Jenny merasa sangat gembira dan menarik putrinya dengan kuat. Saat menariknya, Jenny tersandung, dan membuat Dewi terjatuh ke lantai. Ah! Dewi sangat panik, dia mengulurkan tangannya untuk melindungi perutnya, dan tubuhnya terjatuh mengarah ke meja. "Istriku." Rocky sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia bergegas untuk menjangkau dan memeluk Dewi. Dia memegang Jenny dan mencoba menariknya menjauh darinya dengan sekuat tenaga. Lengan Jenny dicengkeram oleh Rocky hingga ia menjerit kesakitan. "Dasar sampah, lepaskan aku. Putriku, sampah ini sebelumnya menginginkan nyawaku, kamu cepat ceraikan dia." Sebelum dia selesai bicara, kemarahan Rocky sudah meledak, dia langsung menendang Jenny. Seiring dengan suara jeritan seperti babi dipotong, bagian perut bawah Jenny ditendang olehnya hingga dia menabrak sofa, dan dia terduduk lumpuh di lantai. Dewi tertegun, otaknya kosong. "Ah! Putriku, sampai ini ingin membunuhku."
Jenny merespons dan langsung mulai menangis dengan keras sambil memukul lantai. Padahal tendangan ini tidak keras, dia juga hanya menabrak sofa dengan punggungnya, tetapi dia sengaja berpura-pura sekarat dan menangis keras agar putrinya berkonflik dengan Rocky. Rocky menahan amarahnya, dan berkata dengan dingin, "Jenny, jika kamu berani ribut lagi, aku akan segera mengusirmu kembali ke kota Gopo." Jenny bergidik ketika mendengar nadanya yang dingin, dia bergegas meminta bantuan putrinya. "Putriku, lihatlah, sampah ini sekarang semakin tidak memandang ibu lagi, ibu akan mati di tangannya cepat atau lambat." Pada saat ini, Dewi juga sudah menjadi tenang, jika bukan karena tadi suaminya menarik Jenny, perutnya pasti akan membentur meja, dan konsekuensinya akan tidak bisa dibayangkan. Dia menatap Jenny yang berpura-pura menangis, dan merasa kecewa, dia berkata dengan dingin, "Bu, kamu sudah salah dalam hal ini." "Apa?" Jenny sangat terkejut hingga dia bahkan sudah lupa menangis, matanya membelalak. Apa yang terjadi? Dulu, begitu dia menangis dan mengancamnya, putrinya akan segera membelanya, mengapa trik ini tidak berfungsi lagi? Jenny menunjuk Rocky dengan sangat marah, dan memarahinya, "Obat apa yang telah kamu berikan kepada putriku? Aku adalah ibu kandungnya." Dewi merasa sedih ketika melihat sikap Jenny yang tidak masuk akal, dia merasa sedih untuk Rocky. Dalam 4 tahun ini, suaminya telah berkali-kali mentoleransi Jenny demi dirinya. Dia dengan tegas mengangkat kepalanya dan berkata, "Bu, aku setuju dengan apa yang dikatakan suamiku. Jika kamu masih ribut seperti ini, kembalilah ke kota Gopo, aku akan tinggal di kota sahaja bersama Rocky." Rocky merasa sangat terharu mendengar apa yang dikatakan istrinya. Dibandingkan dengan Dewi 4 tahun lalu, istrinya sekarang sudah benar-benar bersatu dengannya. Dan apa yang dilakukan Jenny jelas sudah dilihat oleh istrinya, dan dia tidak akan lagi berdiri membabi buta di pihak ibunya. Jenny merasa ngeri, mengapa putrinya menjadi seperti ini. Dia membela Rocky dan mengusirnya kembali ke kota Gopo. Dia tidak boleh pergi. Dia masih menunggu keluarga Bai memberikan uang 180 miliar yang belum diberikan kepadanya. Jenny memutar matanya dan segera mulai menangis, "Putriku, ibu sudah kehilangan akal sehat sehingga mempercayai Brahma. Aku adalah ibu kandungmu, bagaimana aku akan mencelakaimu?" Setelah selesai bicara, dia menangis keras kepada Rocky lagi, "Menantuku, ibu sudah kehilangan akal sehat dan menandatangani kontrak itu, sekarang juga tidak bisa diubah lagi, ibu tidak akan berani lagi lain kali, jangan usir ibu. Ibu sendirian di kota Gopo, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang akan menjagaku jika aku sakit, huhuhu." Petik 2. Jenny menangis terseduh-seduh, air mata berlinang dan dia berusaha sebisanya untuk mencari simpati. Melihat Jenny menangis dengan begitu kasihan, Dewi pun menjadi tidak tega, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bu, kamu tidak boleh melakukan ini lagi kelak, apalagi menandatangani kontrak tanpa sepengetahuan Rocky. Aku tahu aku sudah salah." Jenny bergegas mengangguk. Dewi menoleh dan dengan sedih berkata kepada Rocky, "Ibu sudah kehilangan akal sehatnya, aku akan menemukan cara untuk mengatasi masalah kontrak itu." Melihat mata Dewi memerah, bahkan meskipun Rocky marah pada Jenny, dia juga tidak akan berbuat yang tidak baik padanya. Dia takut Dewi marah dan mempengaruhi janinnya, jadi dia terpaksa menahan amarahnya dan berkata, "Istriku, kamu hanya perlu menjaga janinmu,
Masalah kontrak adalah masalah kecil, aku akan mengatasinya sendiri.